wabarakatuh. Ya, selama Pak Misbah dan Ibu Triana di organisasi, langsung saja saya silakan kepada Pak Luis. Baik, terima kasih Pak Host, Pak Afgan. Terima kasih Pak Mentor, Pak Misbah sudah hadir untuk mendampingi Ibu Triana. Kita sudah siap kelihatannya ini. Kita langsung ke pelaksanaan atau presentasi dari rancangan aktualisasi. Namun sebelumnya saya ingatkan kepada Ibu Tria bahwa presentasi ini maksimal 15 menit. Nanti lihat-lihat waktunya. Nah, yang dipresentasikan itu perkenalkan nama, kemudian isunya, langsung isu, enggak usah identifikasi isu apa segala ya, langsung isu yang diangkat, gagasan pemecahan isunya, kemudian kegiatan, tahapan kegiatan, keterkaitan nilai. Ya, kita mulai dari sekarang 15 menit maksimalnya. Oke, Abe izin share screen dulu. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya presentasikan rancangan aktualisasi saya perkenalkan dulu nama saya. Nama saya Triana Ratnaningsih. Jabatan saya di instansi sebagai perawat ahli pertama. Saya kerja di instansi RSUD Pratama Mutu. Rancangan aktualisasi saya judulnya adalah optimalisasi penerapan keselamatan petugas kesehatan terhadap pemilihan sampah B3 melalui pengadaan tempat sampah di ruang IGD. Tapi saya tambahin, saya di sini posisinya perawatnya kerja di instalasi gawat darurat ya Pak. Oke, isu yang diangkat sama saya dengan mentor, ini hasil diskusi saya dengan mentor yaitu kurangnya optimalnya penerapan keselamatan petugas kesehatan terhadap pemilihan sampah B3 di ruang IGD. Isu ini menggunakan sebelum menentukan isu, kami berdua menentukan dengan cara APKN. Ada dua isu yang nilainya sama, kemudian kita menggunakan metode untuk prioritas isunya PST. Jadinya langsung ke gagasan saja Tria. Oh, gagasan, oke Pak. Gagasan pemecah masalahnya saya ini adalah optimalisasi penerapan keselamatan petugas kesehatan terhadap pemilihan sampah B3 melalui pengadaan tempat sampah di rumah IGD. Oke, tujuannya yaitu secara umum menerapkan langsung ke kegiatan. Oh, langsung, tadi maaf Pak. Ya. Rencana kegiatan aktualisasi saya yaitu ada 6 kegiatannya. Insya Allah yang pertama saya lakukan adalah konsultasi kegiatan aktualisasi dengan mentor. Yang kedua melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Yang ketiga membuat dan memasang poster. Dan yang keempat mengadakan tempat sampah B3. Dan yang kelima membuat dan memasang label pada tempat sampah. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Kegiatan pertama ini ada 3 tahap yang sebelum melakukan kegiatan berikutnya, yaitu tahap pertama adalah konsultasi dengan mentor. Tahap pertamanya adalah menyiapkan bahan yang akan dikonsultasikan dengan mentor. Kemudian yang kedua meminta kesiapan mentor untuk memberikan konsultasi dan masukan. Yang tahap ketiga adalah mencatat hasil dari konsultasi dengan mentor. Nilai-nilai terkait pada tahapan pertama yaitu nilai-nilai dasar ASN, akuntabilitas, kejelasan bahwa untuk mencapai tujuan yang kita inginkan harus ada bahan untuk yang dikonsultasikan agar jelas, tercapai dan juga ada diskusinya. Nasionalis. Kemudian nilai yang terakhir adalah nasionalisme ketuhanan. Semua kegiatan diharjikan. Nggak usah dikomentar ya, dibaca aja ya. Dibaca saja ya kegiatannya, tahapan kegiatan langsung ke nilai. Oke Pak. Kayak gitu aja. Ya. Ya. Oke, nilai-nilai yang terkait adalah kecerdasan, nasionalisme ketuhanan, kemudian etika publiknya adalah tanggung jawab,
dan yang anti korupsinya kerja keras dan mandiri. Tahap yang kedua, nilai-nilai yang terkait pada tahap keduanya ini adalah akuntabilitas, transparansi, kejelasan, kemudian nasionalismenya kerakyatan, etika publiknya sopan, santun, bersikap hormat, terbuka, komitmen mutunya efektif, efisien. Tahap ketiganya yaitu nilai yang terkait adalah akuntabilitasnya, transparansi, kejelasan, nasionalismenya kerakyatan, etika publiknya sopan dan santun, bersikap hormat dan tanggung jawab, dan mutunya efektif efisien. Kegiatan ini secara terkait kedudukan dan peran ASN-nya, manajemen ASN, akuntabilitas, profesionalitas, kejelasan, kemudian secara pelayanan publik, akuntabel, kepastian waktu, goal of government-nya koordinasi dengan seperti itu. Kemudian kegiatan keduanya, kegiatan kedua ini ada 3 tahap. Tahap pertama adalah membuat surat permohonan izin pelaksanaan kegiatan kepada kepala bidang. Kemudian kedua, melapor dan menjelaskan izin rencana pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, mencatat hasil dari koordinasi dengan instalasi sanitarian dan kepala ruang IGD. Yang tahap pertama, nilai yang terkait nilai-nilai dasar ASN yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan, etika publik, sopan, santun, hormat, komitmen mutu, efektif, efisien. Kemudian tahap kedua, nilai-nilai terkait nilai-nilai dasar ASN yang terkait ada akuntabilitas, kejelasan, nasionalisme, kerakyatan, etika publik, jujur, hormat, terbuka, komitmen mutunya yaitu efektif, efisien. Yang tahap ketiga, nilai-nilai dasar ASN yang terkait yaitu akuntabilitas, transparansi, kejelasan, nasionalisme kerakyatan, etika publik sopan santun, bersikap hormat dan tanggung jawab, dan komitmen mutu efektif dan efisien. Kedudukan dan peran ASN yang terkait pada kegiatan 2 yaitu pelayanan publik, kejelasan, partisipatif, kemudian goal of government-nya adalah koordinasi dengan instalasi sanitarian dan kepala ruang IGD. Kegiatan ketiga yaitu membuat dan memasang poster. Kegiatan ini ada 3 tahap, yaitu tahap pertama membuat dan mendesain poster terkait sampah B3, kedua mencetak poster B3, dan yang ketiga adalah penempatan dan memasang poster. Tahap pertama, nilai-nilai dasar ASN yang terkait yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan, nasionalismenya ketuhanan, komitmen mutu efektif efisien, anti korupsinya kerja keras. Mencetak poster B3. Nilai-nilai dasar ASN yang terkait yaitu akuntabilitasnya, tanggung jawab, kejelasan, nasionalismenya ketuhanan, komitmen mutunya efektif, efisien, anti korupsinya adalah sederhana. 3. Tahap ketiga ini nilai-nilai ASN yang terkait yaitu akuntabilitas, tanggung jawab dan kejelasan, nasionalismenya ketuhanan, komitmen mutunya efektif dan efisien, anti korupsinya sederhana. Nilai-nilai kedudukan peran ASN yang terkait pada kegiatan ini yaitu pelayanan publik, kejelasan. Oke, kegiatan keempat yaitu mengadakan tempat sampah B3. Kegiatan 4 ini ada 5 tahap kegiatan, yaitu tahap pertama mencari referensi harga dengan tempat sampah yang sesuai yang paling dibeli. Kedua, menyusun daftar belanja. Ketiga, mencari dan membeli tempat sampah yang sesuai. Nilai-nilai dasar ASN yang terkait pada tahap pertama yaitu akuntabilitas, transparansi, kejelasan. Kemudian kedua, nasionalisme kerakyatan. Yang ketiga, etika sopan santun, sikap hormat terbuka. Komitmen mutunya efektif, efisien, anti korupsinya mandiri, sederhana. Kemudian tahap kedua, nilai-nilai dasar ASN yang terkait itu akuntabilitas, transparansi, kejelasan, tanggung jawab, nasionalismenya ketuhanan, komitmen mutunya yaitu efektif efisien, kemudian anti korupsinya mandiri sederhana. Kemudian nomor 3,
mencari dan membeli tempat sampah B3 yang sesuai. Nilai-nilai dasar ASN yang terkait pada tahap B3 yaitu akuntabilitasnya, transparansi, kejelasan, nasionalismenya, kerakyatan, komitmen mutunya efektif, efisien, orientasi mutu, anti korupsinya mandiri, sederhana. Nilai-nilai terkait kedudukan para ASN pada kegiatan 4 ini yaitu pelayanan publik, kejelasan. Berikutnya tahap keempat dan kelima. Tahap 4 itu menyerahkan tempat sampah ketiga pada instalasi sanitarian sebagai bentuk kerjasama saya terhadap instalasi sanitarian. Kelima adalah penempatan tempat sampah B3 ini. Nanti saya penempatan seperti ini bekerjasama dengan kepala uang lebih tepatnya di mana letaknya yang pantas. Tahap keempat ini akuntabilitasnya nilai-nilai dasar ASN yang terkait yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan, nasionalisme, ketuhanan, komitmen mutu efektif, efisien, orientasi mutu, anti korupsinya mandiri, sederhana. Yang kelima, tahap kelima ini nilai-nilai ASN, nilai-nilai dasar ASN-nya akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan, nasionalismenya, ketuhanan, komitmen mutunya efektif, efisien, dan yang anti korupsinya adalah ketuhanan. Kegiatan ini tidak lepas dari kedudukan para ASN di sini, yaitu pelayanan publik, kejelasan, sama seperti tahap yang sebelumnya. Oke, kegiatan kelima. Kegiatan kelima ini adalah membuat dan memasang label pada tempat sampah. Tahap ini ada 3. Yang tahap pertama adalah membuat dan mendesain label terkait sampah B3, dan yang kedua mencipta label B3, dan yang keempat memasang label pada tempat sampah. Tahap pertama, nilai-nilai dasar ASN yang terkait adalah akuntabilitas, tanggung jawab, transparansi, kejelasan, kemudian nasionalismenya, ketuhanan, komitmen mutunya, inovasi, efisien, anti korupsinya, mandiri. Kemudian tahap keduanya nilai dasar ASN yang terkait yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, transparansi, kejelasan, kemudian komitmen mutunya efisien, anti korupsinya, kerja keras, dan mandiri. Kemudian tahap ketiga ini nilai-nilai dasar ASN yang terkait yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, transparansi, kejelasan, komitmen mutunya efektif, efisien, inovasi, dan anti korupsinya yaitu mandiri. Kedudukan dan peran ASN yang terkait pada kegiatan 5 ini adalah pelayanan publik yaitu kejelasan. Oke, kegiatan 6, evaluasi. Kegiatan ini ada 3 tahap. 3 tahap. Yang pertama, tahap pertama melakukan pengamatan setelah tersedia tempat sampah B3. Kemudian, kedua, membuat dokumentasi foto. Dan yang ketiga, mencatat temuan dari tempat sampah ini. Rencananya saya ini membuat dokumentasi ini selama sebulan setelah penyerahan dan peletakan pada tempat sampah di ruang IGD. Tahap pertama ini melakukan pengamatan tahap ini nilai-nilai dasar ASN yang terkait yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, konsisten, etika publiknya, jujur, tanggung jawab, komitmen mutunya, orientasi mutu. Kemudian yang kedua, membuat tahap kedua ini nilai-nilai dasar ASN yang terkait yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, konsisten, etika publiknya, jujur, tanggung jawab, komitmen mutunya, efisien, orientasi mutu. Yang ketiga, tahap 3 ini nilai-nilai dasar ASN yang terkait yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, konsisten, kejelasan, etika publiknya yaitu jujur, tanggung jawab, dan komitmen mutunya adalah orientasi mutu. Kedudukan dan peran ASN yang terkait pada kegiatan 6 ini yaitu pelayanan publik, akurat, kejelasan, manajemen ASN-nya yaitu efektif, efisien, profesional. Oke, terima kasih Matur Suwun atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tri. Tolong siapkan
ballpointnya ya atau alat tulisnya ya. Iya Pak, Ya, sudah Pak. supaya semua nanti masukan bisa direkam, dicatat supaya tidak sulit untuk merubahnya kalau ada koreksinya. Baik, kita ke Pak Mentor dulu ya, Pak Misbah. Silakan diberikan dukungan dan penguatan. Maksimal 5 menit diberikan waktu, Pak Misbah. Silakan, Pak Mentor. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kepada Bapak Bos, Bapak penguji dan dari BKPSDM. Jadi dari awal pemilihan judul kami sudah mengarahkan karena ini dampaknya langsung terhadap keselamatan kepada petugas yang ada di ruang IGD khususnya, di mana orientasi selama ini tentang pembuangan sampah ini kita lebih ke dua saja, yaitu sampah medis dan non medis. Kemudian karena ini juga sampah-sampah yang lain yang ada di rumah sakit ini banyak sekali, sehingga perlunya pemilahan-pemilahan yang lebih spesifik, yaitu ada limbah B3 yaitu bahan beracun dan berbahaya. Oleh Saudara Triana ini lebih dikhususkan karena mengingat apa yang terjadi di ruangan IGD ini belum dilaksanakan dengan baik, sehingga perlunya diingatkan kembali kepada teman-teman staf yang ada di IGD untuk lebih taat dan patuh terhadap pembuangan limbah B3 khususnya. Karena selama ini kalau limbah medis dan medis sudah yang kita anggap sudah baik, tinggal penerapan limbah B3 ini. Jadi ini bagi kami sangat menguntungkan tentang kepedulian Triana ini untuk membuat pelayanan lebih bagus, tentunya dampaknya langsung pelayanan dan keselamatan bagi petugas itu sendiri. Ada beberapa yang disampaikan dalam waktu konsultasi, isu-isu yang sangat berhubungan langsung dengan IGD. Cuma saya menyarankan sebagai mentornya untuk mengambil ini karena ini juga sangat berdampak langsung dan harus segera ditangani. Saya rasa itu saja yang bisa kami sampaikan, Bapak-Bapak sekalian, dan kami akhiri. Terima kasih Pak Misbah. Ya. Baik, terima kasih Pak Mentor, Pak Misbah atas dukungannya dan penguatannya terhadap rancangan aktualisasi tadi sudah dipresentasikan oleh Saudari Triana. Baik, Pak Penguji, siap Pak Penguji. Oke, baik. Saya sambil baca dan membuat surat ini. Silakan Pak Muiz, silakan. Ya, double garden namanya itu. Double garden, pokoknya satu kali jalan. Oh, boleh, sip. Ya. Oke, semoga berpahala, Pak. Ya, menjadi pahala di pasti ya, insya Allah. Ya. Baik, kita ke penguji untuk mengoreksi, memberikan masukan dan saran yang baik untuk kelengkapan atau penyempurnaan daripada rancangan aktualisasi Saudara Tri. Silakan Pak Penguji. Baik, terima kasih banyak Pak Muiz selaku coach dan moderator pada ujian rancangan aktualisasi siang hari menjelang sore hari ini. Tetap bersemangat walaupun tadi saya lihat agak turut kepala. Sudah jelas saya punya coach ini karena memang sangat padat jadwal dan dilarang sakit untuk tahun ini. Jangan dulu sakit Pak Muiz karena banyak yang jadwal yang harus diselesaikan ini. Kemudian terima kasih banyak untuk Pak Mentor yang sudah menyempatkan waktu dan kehadirannya untuk mendampingi Ibu Diana Ratnaninggi dalam ujian rancangan aktualisasi ini. Sudah memberikan gambaran singkat tadi terkait dengan bagaimana kondisi yang ada di lingkungan kerja. Kemudian sudah memberikan dukungan. Nanti mohon bersama Bapak Mentor dan bantuan Bapak Mentor untuk memberikan saran masukan, kemudian bimbingan kepada Ibu Triana, kemudian dukungan serta persetujuan kegiatan yang akan dilaksanakan Ibu Triana. Terima kasih banyak Pak Mentor. Ya, sama-sama Pak. Jadi saya ini belajar multi teks karena atasan wanita. Kalau seorang pria itu kan fokus
ke 1, tapi karena atasan seorang wanita, jadi saya belajar untuk membagi-bagi pekerjaan. Jadi lumayan berat bagi seorang laki-laki. Yang pertama, Ibu Riana. Iya, Pak. Sebentar, saya buka lagi nih laporannya. Terkait dengan cover, ya, terkait dengan cover, tolong diseragamkan nanti. Seangkatannya bicarakan sama teman-teman yang sudah saya uji sebelum Ibu, nanti bagaimana pendapat saya terkait dengan cover. Iya. Kemudian di lembar persetujuan, ya, Iya. tolong dirapikan lagi ya. Ini hasil scan ya. Kemudian ada dimasukkan juga lembar perbaikan. Sebenarnya lembar perbaikan ini pada saat nanti selesai ujian, baru lembar perbaikan nanti ada saya yang tanda tangan di bawah. Kemudian seperti yang saya sampaikan, ada beberapa kata pengantar dan dari peserta ya semenjak saya menguji 2019 sampai dengan sekarang. Sedikit sekali yang nomor 1 itu adalah orang tua, berterima kasih kepada orang tua. Ya, kebanyakan bupati dulu ya kan. Memang saya sarankan kepada bupati yang di awal, tapi sangat sedikit. Tapi saya apresiasi bahwa tanpa kedua orang tua, doa dan dukungan kedua orang tua, Ibu pun tidak akan duduk di meja ujian ini ya. Jadi saya apresiasi itu. Karena memang orang tua yang utama. Kemudian yang keempat, ya, jangan nangis dulu dong. Saya baru apresiasi udah nangis. Gimana saya mau bantai ini? Jauh mama papanya ini berarti. Ini salah satu senjata dari wanita ini. Kalau udah nangis, udah nggak bisa apa-apa lagi. Kalau berkaitan sama orang tua, jujur Pak, saya. Oh ya, oke. Kayak gitu Pak. Orang tua masih sehat-sehat? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Sehat-sehat. Salam sama orang tua ya. Udah menikah Ibu Triana? Belum Bapak. Oh belum. Nanti minta nomor orang tuanya biar saya telepon mau ngajakin anaknya jalan. Oh salah. Mohon maaf ini Pak Coach. Tidak apa-apa. Itu bagian dari kesenangan orang. Biar tidak kaku ujian kita ya. Jadi sedikit menggombal ya. Buat rileks. Kemudian yang selanjutnya adalah di bab 1 terkait dengan peraturan, saya sedikit membaca penjelasan atau latar belakang. Saya melihat peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017. Peraturan itu sudah diganti dengan peraturan nomor PP nomor 17 tahun 2020. Atas perubahan PP 11 tahun 2017. Nanti tolong dirubah. Bisa juga dicantumkan bahwa menurut peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 atas perubahan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Seperti itu. Kemudian selebihnya it's okay. Saya masuk di tabel rancangannya. Dan perlu diketahui ya. Ini di judul atau gagasan pemecahan isunya ya itu menyebutkan B3 ya. Tidak semua orang tahu apa sih B3 itu dan tidak semua kalangan yang tahu, hanya para medis, perawat, dokter dan yang bertugas di kesehatan yang tahu. B3 bisa tadi disebutkan sama Pak Dokter bahan beracun dan berbahaya, bahan berbahaya dan beracun itu sama saja ya. Kemudian nanti tolong jangan disingkat ya, biar nanti pembaca tahu apa sih B3 itu. Nanti kan salah tafsir B3 itu apa, nanti salah lagi kepanjangan. Kemudian saya melihat di sini Ibu langsung menerapkan, kemudian ada membeli tong sampahnya atau wadah
dari limbah tersebut. Ya, yang saya pengen ketahui adalah apakah inisiatif sendiri, biaya pribadi, atau ada bantuan dari puskesmas atau apa Rencananya ini Habib, Pak. rumah sakit ya? Rumah sakit ya? Rumah sakit ya, Pak. Wah, ini Rumah kelas sakit. rumah sakit lagi. Saya pengen tahu dulu. Rencananya insya Allah pakai pengendaraan pribadi, Bapak. Karena untuk sebagai ASN itu dinilai SKP-nya secara 5 penilaian, 7 penilaian kalau nggak salah, itu totalitas. Seperti itu, Bapak. Makanya saya rencana insya Allah pakai dana sendiri. Seperti itu. Oke, totalitas. It's okay, dalam 30 hari ini menggunakan dana pribadi itu tidak masalah. Kemudian nanti pada saat nanti di RTL, di laporannya, tolong dimasukkan dalam rencana tindak lanjut, dan ini akan didiskusikan oleh pimpinan untuk dimasukkan dalam DPA. Ya, pengadaan. Ya, masuk ke pengadaan inventaris di ruangan tersebut. Ya, karena ini sangat penting buat rumah sakit, buat puskesmas, dan lain-lain, apalagi yang ada limbah medisnya, terutama yang beracun, berbahaya dan beracun. Tapi Pak, mohon maaf, takutnya Bapak salah paham ini. Saya pengadaan tong sampah limbah B3 ini yang ada di ruang IGD saja, Pak. Saya ngadakan seperti itu. Ya, karena memang yang fatalnya di ruang IGD untuk limbahnya, ya kan? Takutnya Kalau orang berpikirannya saya paham. Oh, iya. Saya paham. Tidak di semua ruangan. Iya. Karena di semua ruangan itu hanya limbah medis saja, tapi tidak berbahaya dan beracun. Kemudian saya paham itu. Tenangan. Saya sudah tahu isi hati kamu, Putrian. Terkait dengan ini sudah langsung mendesain bla 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 langsung. Apakah tidak ada tahapan sosialisasi, mensosialisasikan kepada perawat yang ada di UGD tersebut terkait dengan ayo kita buang sampah, ya kan? Bagaimana pemilahannya? Ini sampah yang non berbahaya, ini yang sampah untuk khusus yang berbahaya dan beracun. Bagaimana cara membuangnya? Diapain dulu baru dibuang? Kan biasa ada prosedur atau SOP terkait dengan itu. Nah, apakah tidak ada tahapan sosialisasi kepada teman-teman yang ada di UGD? Ini juga kalau tidak ada, bisa dimasukkan dalam tahapan. Ya. Kemudian, kenapa tidak dibuatkan sekalian SOP atau aturan, ya, agar perawat yang ada di IGD ini patuh. Terkadang juga perawatnya yang nggak patuh. Mohon maaf, biasanya sudah disediakan, ya buangnya juga sembarangan. Nanti pada saat pemilahan sampah medis baru dipisah-pisahkan. Padahal sudah tercemar dengan sampah-sampah medis lain. Ya, kenapa nggak dibuatkan SOP atau aturan yang mengatur buang sampahnya? Tapi Pak, sebelumnya sudah ada SOP-nya sih, Bapak. Tinggal orang yang bersangkutan yang tidak patuh atau seperti apa, saya belum bertanya kepada. Nah, itu dia. SOP itu juga bisa dimasukkan dalam tahapan ini, ya. Sekaligus mensosialisasikannya. Bahwa kita punya SOP nih, punya aturan. Ibu mensosialisasikannya. Ibu menyediakan wadahnya, seperti itu. Bisa dimasukkan dalam tahapan. Oke. Ya, kemudian ada itu yang masuk. Tapi Pak Mus kurang jelas tadi. Ya. Mohon maaf. Begini kemarin, Pak Penguji, mohon maaf sebelumnya. Isi leaflet itu sebagian dari SOP, sebagian daripada petunjuk-petunjuk medis lainnya, dan ada aturan-aturan tentang cara buang sampah, gitu kira-kira. Jadi berarti diperjelas di leaflet. Kalau memang di leafletnya bagian dari SOP diperjelas. Itu adalah runtutan. Itu beruntun cara-caranya. Ya. Jadi begini kemarin saya membimbing mereka ini, saya tidak berikan untuk buat SOP karena SOP itu harus melibatkan semua orang dan memakan waktu yang lama. Ya. Sehingga saya katakan sebagian isi SOP itu masukkan saja dalam leaflet sebagai sosialisasi kepada teman-teman lain. Gitu Pak. Ya. Ini kan sudah ada SOP-nya. Iya. Ini kan sudah ada SOP-nya.
Nah, selain leaflet bisa juga dengan SOP. Seperti itu. Atau bagian dari SOP atau bagian Ya. dari leaflet yang bagian dari SOP ini kita cantumkan merupakan ini bagian dari SOP. Bahkan kenapa Betul. kita tidak langsung membagikan leaflet dan SOP-nya saja? Seperti itu. Karena ketika kita cuma mendapatkan leaflet itu bagian poin-poinnya saja. Ketika kita di SOP itu betul-betul terinci bagaimana sih penanganan-penanganannya. Seperti itu. Biasanya Baik. dilakukan Ya, Tri ya. Ya, Cari SOP supaya bisa dibagikan kepada teman-teman. Kayaknya teman-teman juga tidak sempat baca. Begitu mungkin. ya, biasanya Ya, oke deh. biasanya Sip. begitu. Ya, Hanya betul. sekedar dibuat, Ya. tidak disosialisasikan, Iya. sehingga ya itu kurangnya pemahaman, main asal saja gitu. Iya. Kemudian Iya Pak, tapi mohon maaf boleh bertanya Pak, ini asosiasikan ini masuk di tahapan atau di tempat kegiatan Pak nanti dimasukkannya itu sosialisasinya? bisa pada tahapan, bisa pada membuat satu kegiatan lagi, Oh, bebas. Ya. Kemudian saya melihat Ya, di sini di kegiatan evaluasi, di sini ada pengamatan setelah tersedia tempat sampah B3. Nah, pengamatan ini nanti pengamatannya dalam bentuk apa? Buatkan indikatornya. Ya, jangan hanya mengamati saja melihat oh iya sudah oke. Tapi tidak ada pembuktian yang secara tertulis. Siapa saja yang ditugaskan untuk mengamati, mungkin dokter jaga di situ atau perawat yang bertugas, bisa kita tunjuk salah satunya. Nanti dibuatkan penugasan siapa yang bertugas untuk mengamati. Kemudian selain sampah atau bahan berbahaya dan beracun ini kan ada pengolahan khususnya. Ini bisa nanti dimasukkan dalam RTL. Ya, saran dari saya saja. Nanti pada saat RTL rencana tindak lanjut ini bisa dilakukan cara pengolahannya. Karena sampah-sampah medis ini sebenarnya tidak sembarang untuk mengolah. Bahkan ada mesin khusus untuk mengolahnya. Ya kan? Seperti jarum suntik dan lain-lain selama ini hanya dikaratkan biasanya, ya kan? Tapi sebenarnya ada mesin khusus untuk penghancurnya. Pemusnahan. Mungkin itu nanti jadi bahan RTL, rencana tindak lanjut. Tapi Pak, mohon maaf, ini kan kami dari rumah sakit sendiri sudah dilakukannya kerjasama dengan orang ketiga, Pak. Oke, pihak ketiga. Pihak ketiga, seperti itu. Oke, tidak ada masalah untuk ini. Iya. Berarti RTL-nya nanti silakan bagaimana untuk ini berarti sudah terpilah-pilah otomatis ya? Iya, sudah terpilih-pilih otomatis. Tinggal tinggal B3-nya saja yang belum ada, yang khususnya di ruang IGD gitu. Berarti khusus untuk B3 saja? Iya. Untuk B3 tersendiri sudah ada kerjasamanya dan pihak ketiga? B3-nya sendiri satu include Pak, nambah medis sama B3 sekalian. Berarti tidak ada masalah. Oke. Mungkin itu saja saran masukan saya. Nanti tetap berkonsultasi dengan coach dan mentornya juga ya. Kemudian yang terakhir, rincikan jadwal kegiatan hari per hari per tanggal supaya jelas pemanfaatan waktunya. Kemudian daftar pustaka, tambahkan referensinya karena hanya sedikit sekali referensi dari daftar pustakanya. Kemudian buatkan matriks penggunaan agenda 2 dan agenda 3 terkait nilai-nilai dasar profesi ASN, kemudian nilai organisasi dan visi misi. Ya, kemudian Ibu kemarin sudah membuat rencana tindak lanjut. Tolong itu dimasukkan di dalam laporan ini, bisa dibuatkan satu kegiatan ya. Itu dilaksanakan berbarengan dengan kemudian rencana aksi bela negara dan nilai dasar profesi ASN ini jangan menjadi sebuah tulisan ya Bu Triana. Ini betul-betul dibiasakan kemudian diterapkan pada saat Ibu Triana melaksanakan tahapan-tahapan kegiatannya ya. Terus berkonsultasi dengan coachnya, lakukan segala
kegiatan dan tahapan yang sudah Ibu lalui, agar coachnya juga tahu sejauh mana Ibu melaksanakan kegiatan dan tahapannya. Kemudian tetap melakukan bimbingan, ya, bisa melalui WA, telepon, maupun Zoom meeting. Silakan tanyakan waktu dan jadwal dari coach. Kemudian tetap berkonsultasi dengan mentornya, minta saran masukannya, serta persetujuan dari mentor. Ada kewajiban Ibu yang harus Ibu selesaikan di Kolabjar, ya, yaitu adalah laporan mingguan. Ibu buat laporan mingguannya berdasarkan kegiatan dan tahapan yang sudah Ibu lakukan, sehingga ada progres di dalam Kolabjar tersebut, sehingga bisa diketahui oleh coach dan nantinya. Oke, perbaiki laporannya. Kemudian kapan? Pak, kalau boleh tahu paling lambat perbaikan kapan Pak? Dikumpulkan atau gimana? Secepatnya. Secepatnya, lebih cepat lebih bagus. Cepat buru, ya. Tapi kalau hasilnya jelek nggak bagus Pak. Nah ini minta lama-lama terus. Tidak Pak, yang intinya berusaha semampunya Bapak. Ya. Insya Allah habis tidak ini habis ini Tri perbaiki memang. Iya Pak, habis ini. Ya. Gitu. Nanti lama-lama jodohnya juga lama. Astaga, tidak. Cuma diberi waktu cuma sedikit gitu aja, Pak. Makanya harus buru-buru ini. Ya. Tahu tipe kerjakan saja apa yang bisa dikerjakan untuk hari ini, ya, semaksimalnya. Paling lambat biasanya itu 3 hari atau 2 hari. Kemudian tadi apa sudah saya mau ini bilang? Bagaimana dipotong terus sama Ibu Triana ini? Maaf. Terkait dengan laporan mingguan, ya, tetap buat. Ibu kan bagus jaringannya di sana, tetap laporkan itu per minggu, ya. Itu saja mungkin, ya. Tetap jaga kesehatan selama 30 hari kerja karena Ibu berada di lingkungan yang berbahaya, rentan terhadap penyakit. Jaga kesehatan, ya. Jaga hubungan kita. Salah. Tidak apa-apa, Pak. Jaga kesehatan dan fisik, lengkapi semua bukti-bukti, evidence dari setiap tahapan-tahapan kegiatan, karena itu akan saya tagih dan akan saya periksa pada saat ujian aktualisasi nanti. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada coach dan moderator. Terima kasih Pak Penguji. Terima kasih Pak Arhan, Pak Mugis. Ya, oke. Sebenarnya sebelum saya tadi harus terima kasih ya, Tri, yang penguji, banyak masukan yang sangat berarti itu. Ya, termasuk tadi SOP atau di rumah sakit biasa disebut SPO. Ambil itu SPO, tolong disosialisasikan. Disosialisasikan, ya. Nanti sosialisasinya nanti apa namanya? Kalau dia masuk di tahapan atau di kegiatan, maka itu harus dibuktikan. Nanti itu di copy saja, ya, SOP yang ada di copy. Kalau mensosialisasikan misalnya melalui door to door kah, atau mungkin dikumpul, atau mungkin bagi leaflet, silakan bisa di foto, ya, atau di video seperti itu. Itu tagihannya Pak Penguji nantinya, ya. Oke, saya kira tidak ada lagi, dan terima kasih Pak. Sudah pulang Pak mentor, ya, aman, ya. Makasih Pak Penguji, terima kasih Tri. Silakan perbaiki, ya. Ya. Saya kembalikan ke Pak Afgan. Ya, terima kasih Ibu Triana. Silakan Ibu matikan rekamannya. Baiklah Ibu Tri, terima kasih sudah menyempatkan untuk seminar pelajaran. Langsung saja Ibu Tri, silakan meninggalkan ruangan ini, Bu. Ini di stop dulu ya Pak? Iya, silakan di stop. Oke.